Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur patut kita sampaikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena berkat dan kemurahan-Nya sehingga kita bisa berkumpul saat ini untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Tentunya dalam kita menjalankan setiap usaha kerja kita dalam minggu-minggu yang sudah lewat ataupun yang akan kita jalani ke depannya, sebagai orang percaya, kita mengharapkan agar Tuhan dapat memberikan kita berkat, agar kita dapat menjalankan tugas dan aktivitas kita hanya dalam lindungan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita saat ini terambil dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat Kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21. Kitab 1 Yohanes ini dituliskan oleh Yohanes sendiri yang merupakan salah satu dari murid Yesus. Dan itu dapat dibuktikan ketika Rasul Yohanes menuliskan salah satu kitab Injil, 3 buah surat dan kitab Wahyu, di mana cara penulisan kosakata dan tema dalam kitab-kitab ini memiliki keterhubungan satu dengan yang lainnya. Penulisan kitab ini dilatar belakangi oleh ajaran-ajaran palsu mengenai keselamatan dalam Kristus. Rasul Paulus ingin menekankan bagaimana kasih dari Allah yang akan selalu ada untuk para umat yang percaya kepadanya dan tidak akan meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Serta jalan keselamatan yang ada dalam Kristus itu sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita umat percaya. Dalam kitab ini menekankan bagaimana kasih dapat kita terapkan dalam kehidupan kita karena Rasul Paulus mengharapkan kita harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Karena Allah telah mengasihi kita, maka kita juga harus berbuat demikian bagi orang lain. Rasul Paulus dengan jelasnya menulis dalam kitab ini bagaimana pengajaran-pengajaran sesat seperti dalam kitab 1 Yohanes disebut antikristus, pendusta, serta nabi palsu. Inilah usaha dari Rasul Paulus menyatakan pada jemaat bahwa kasih Allah itu nyata dan tidak perlu kita merasa bimbang dengan apa yang telah Kristus ajarkan untuk kita percayai. Yang kita ketahui bersama, kata palsu adalah cara manusia menciptakan suatu barang yang menyerupai barang aslinya, sehingga tentu mungkin saja kita sulit untuk membedakan mana barang yang palsu dan mana barang yang asli. Namun kasih Kristus tak pernah palsu, dan Kristus mencintai kita dengan tulus. Tak ada cinta palsu dalam Kristus. Kasih Allah bukanlah kasih yang pura-pura. Dapat kita sadari kasih Allah yang nyata bagi kita orang Kristen, yaitu bagaimana Ia memberikan anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Tema kita pada saat ini yaitu Be Like Christ, yang artinya jadilah seperti Kristus. Di mana ketika Kristus hadir dalam kehidupan kita dengan membawa kasih dan juga mengajarkan kasih bagi kita, sebab dalam pembacaan ini juga sudah sangat jelas dalam ayat 7 berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah." Dalam pasal ini jelas menyatakan bahwa Allah mengajak kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya, karena kasih lahir dari Allah. Hal-hal penting yang dapat kita tarik dari pembacaan ini yaitu yang pertama, Allah itu adalah kasih. Sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4
ayat 7-21 yang berjudul Allah adalah kasih. Ini menandakan bahwa kasih merupakan salah satu karakter Allah dalam bentuk tindakannya kepada kita umat manusia. Kasih bukan berarti Allah, tetapi Allah itu adalah kasih. Jika kita membaca dengan jelas tentang firman dalam bacaan kita saat ini, sangat jelas menyatakan tentang bagaimana Tuhan Allah menunjukkan puncak penyertaan dan wujud kasih Allah kepada kita umat manusia. Tuhan Allah memberikan penekanan untuk menyadarkan kita bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Dan sebagai wujud kasih Allah kepada umat manusia adalah Dia mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Dan Yohanes menjelaskan bahwa inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita melalui Yesus yang disalibkan dan mati, membuktikan bahwa Dia anak Allah. Oleh sebab itu, kita sebagai umat percaya dan telah menyadari dan mengalami kasih Allah, maka kita harus merespon dan mewujudkan kasih itu di dalam kehidupan kita supaya kita memiliki kasih dan saling mengasihi sama seperti Kristus selalu mengasihi kita dalam setiap keadaan sesulit apapun kita. Sebab jika kita tidak mengasihi Allah, maka tidak ada bukti bahwa kita telah mengalami kasih Allah dan sekarang, dan bagaimana kita berelasi dengan sesama kita, itu juga salah satu contoh kita menjalankan atau kita merespon kasih Allah bagi kita. Kasih kepada Allah dan sesama harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Hidup dalam kasih merupakan bukti hidup bersama Allah. Itu dapat kita baca kembali dalam ayat 13 dan 15. Dan poin yang kedua yaitu peliharalah kasih. Yohanes menyatakan, jika tidak ada kasih di antara umat Allah di dalam hati kita, jangan pernah menyatakan bahwa kita mengenal Allah. Meski kasih itu belum sempurna, namun itu harus tetap dinyatakan dan harus tetap bertumbuh. Kasih seharusnya tidak bersyarat, dimiliki oleh semua orang dan ditujukan untuk siapapun. Poin yang ketiga yaitu saling mengasihi. Saling mengasihi adalah suatu tindakan yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Dan itu adalah perintah yang utama dan terutama. Tuhan Yesus berkata bahwa hukum yang utama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwa ragamu. Dan hukum yang kedua yang disampaikan Tuhan Yesus yaitu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Walaupun kasih merupakan aspek dari buah roh, seperti dalam Galatia 5 ayat 22-23, di sana kita bisa melihat 9 buah-buah roh. Dan bukti kelahiran baru kita dapat lihat dalam 1 Yohanes 2 ayat 29, 1 Yohanes 3 ayat 9-10, dan 1 Yohanes 5 ayat 1. Kasih juga adalah sesuatu yang harus kita kembangkan. Oleh karena itu, Yohanes menasihati kita untuk saling mengasihi, memperhatikan sesama kita, dan berusaha memajukan kesejahteraan mereka. Yohanes tidak berbicara mengenai niat baik, tetapi mengenai keputusan dan sikap untuk menolong orang lain. Mari kita sebagai anak-anak Allah,
kita menerapkan kasih dalam kehidupan kita, karena Kristus sudah mengasihi kita terlebih dahulu, dan kita pun harus melakukan apa yang telah Kristus lakukan terlebih dahulu bagi kita. Kita pula harus meresponnya dengan mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama kita manusia. Semoga Tuhan akan selalu dimuliakan. Amin.